البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan kisah awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, di mana beliau memulai dakwah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Indak ya Ibrahim. Beliau memulai dakwah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di rumah siapa? Taib. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ijlis. Indak azam. Al-Arqam bin Abil Arqam adalah seorang yang dihormati dikarenakan beliau termasuk yang ikut dalam Hilful Fudul. Apa yang dimaksud dengan Hilful Fudul? Nah, sebuah perjanjian yang sangat terhormat, ikhwani fillah, di mana saat itu Arab berkumpul dan membuat kesepakatan. Yang inti kesepakatannya apa? Inti dari kesepakatan dalam Hilful Fudul. Indakum agar tidak terjadi penindasan. Terus tekad mereka apa? Menegakkan keadilan, nah, mencegah kezaliman dan menolong orang-orang yang terzalimi. Baik. Nah, dan mereka akan seia sekata dalam menunaikan hal tersebut. Nah, dan dikatakan dalam tarikh bahwasanya hilf ini, ikhwani fillah, akramu hilfin sumi'a bih wa asyrafuhu fil Arab, yaitu semulia-mulia perjanjian yang didengar di kalangan Arab. Baik. Yang asal muasal dari hilf ini siapa yang kemudian memperakarsai? Indak Talha, Zubair ibn Abdul Muttalib. Nah, pada kisah seorang dari Yaman, pedagang dari Yaman yang terzalimi di Mekah. Siapa yang membuat kezaliman tersebut? Hudzaifah. Al-As ibnu Walid. Wa'id. Siapa Waihu? Wa'il. Ya. Ya. Al-As ibnu Wa'il. Wamu Hamzah Lam. Ya. Masa jadi Wa'id?
Taib Al-As ibnu Wa'il, yang dia juga termasuk orang terpandang di kalangan Quraisy, sehingga kaumnya enggan untuk menegakkan keadilan, atau banyak yang tidak berani, sehingga akhirnya mereka bersepakat melakukan perjanjian bersama. Kalau semuanya sepakat dia seorang diri, tentunya akan menyerah. Kejadian ini kapan? Indah Aba Abdurrahman, Aba Muhammad. Kejadian ini kapan? Taib. Nah, ketika Nabi SAW berumur sekitar 15 tahun. Nah, dan pada sebagian riwayat yang sahih qanifillah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syahidtu hilfal mutayyibin ma'umumati wa ana ghulam. Aku menyaksikan perjanjian al-mutayyibin, yaitu perjanjian yang bagus ya, dari orang-orang yang baik, bersama dengan paman-pamanku. Karena saat itu berkumpul Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, demikian pula Banu Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, kemudian Taim bin Murrah. Wa ana ghulam fama uhibbu anna li humran na'am wa anni anquthu. Aku menyaksikan perjanjian orang-orang yang baik bersama dengan paman-pamanku dalam keadaan aku masih anak-anak. Tapi di sini beliau katakan wa ana ghulam. Maka aku tidaklah suka bahwasanya aku memiliki unta merah dan diminta untuk menyelisihi perjanjian tersebut. Kenapa? Karena perjanjian yang hak. Nah, perjanjian yang baik dan perjanjian yang mulia untuk menegakkan keadilan, menolong orang yang terzalimi. Ini hilful fudul. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man huwa awwalu man aslama ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang-orang yang awal-awal masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab, awwalu man aslama minar rijal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal, yaitu kalangan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau siapa? Indak Abu Zaid Abdullah ibn Abi Quhafah. Nama Uthman, Abdullah ibn Uthman Taib, yang merupakan sahabat yang paling utama dari semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minas sibyan Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nisa Khadijah bintu Khuwailid
radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dari kalangan laki-laki adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Muhammad ibn Ka'ab, inna awwala man aslama min hadhihi al-ummah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Sungguhnya yang pertama kali masuk Islam dari umat ini terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang beliau kabarkan adalah istri beliau Khadijah. Dan ini jelas sebagaimana dalam kisah turunnya wahyu. Yang pertama kali membenarkan dan mengokohkan beliau adalah sang istri. Wa awwala rajulaini aslama Abu Bakr as-Siddiq wa Ali. Dan dua laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar as-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Wa inna Abu Bakrin awwalu man azhara Islamah. Dan sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menampakkan keislamannya. Adapun yang lain, masih menyembunyikan. Sedangkan yang jelas-jelas menampakkan keislaman pertama kali adalah Abu Bakar, karena memang beliau memiliki kemuliaan dan juga seorang yang terpandang, sehingga tidak berani orang-orang kufar Quraisy untuk menyentuhnya, dalam artian untuk menyiksa, menangkap dan seterusnya. Dan mengenai keislaman Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatnya, yang itu merupakan kemuliaan beliau radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah tatkala terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan itu. Dalam hadits Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Qala Abu Bakrin, "Shadaq." Wa wasani bi nafsihi wa mali, "Fal antum tarikuni sahibi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian. Kemudian kalian mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta." Tapi Abu Bakar mengatakan shadaq, dia telah benar dalam apa yang diucapkannya. Kemudian dia menolongku dengan jiwa dan hartanya. Bahkan beliau sedekahkan semua hartanya, menunjukkan ketawakalan yang luar biasa. Sedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan keluarganya atau titipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum tariku li sahibi? Apakah kalian akan biarkan untukku sahabatku ini, jangan kalian sakiti, jangan kalian ganggu. Di sini syahidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat di mana Abu Bakar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Pertama kali orang yang menyambut seruan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Dan juga disebutkan di antara orang-orang yang awal-awal beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Waraqah bin Naufal.
Dan telah datang berita bahwasanya beliau mendapatkan kemuliaan dengan surga. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu waraqah, fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Jangan kalian mencaci Waraqah, karena sungguhnya aku melihat dia itu mendapatkan satu surga atau dua surga. Ada syak dari perawi. Fa inni ra'aitu lahu jannah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemuliaan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bazzar, demikian pula Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan ini jelas pada kisah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika awal turun wahyu mendatangi Waraqah. Walaupun saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diperintahkan untuk berdakwah, karena baru turun Iqra. Belum turun kepada beliau Al-Muddatsir. Sebagaimana kita akan pelajari nanti dalam Thalatsul Usul, dengan Iqra beliau diangkat menjadi nabi, dan dengan Al-Muddatsir beliau diangkat menjadi rasul untuk memberi peringatan. Juga masuk Islam bersama beliau dari kalangan mawali, yaitu kalangan budak-budak. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Jadi kalau diurut dari kalangan laki-laki merdeka Abu Bakar, kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, kalangan wanita Khadijah, kalangan ahli kitab siapa? Waraqah Ibnu Naufal. Kemudian kalangan mawali budak yaitu Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Juga termasuk deretan yang disebutkan dalam tarikh awal-awal masuk Islam ikhwanifillah adalah Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Amr bin Abbasah mengatakan, "Ya Rasulullah, man ma'aka ala hadzal amr?" Wahai Rasulullah, siapa yang bersama engkau di atas perkara ini, yaitu di atas agama yang kau bawa? Qala hurrun wa 'abdun. Seorang yang merdeka dan seorang budak. Satu yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar wa Bilal. Dan bersama beliau pada saat itu adalah Abu Bakar dan Bilal. Ini juga penetapan bahwasanya Bilal termasuk dari kalangan budak yang awal-awal masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lah, kemudian Nabi mengatakan kepada Amr, "Irji ila qaumik hatta yumakkanallahu azza wa jalla li rasulih." Kembalilah engkau kepada kaummu sampai Allah Subhanahu wa taala kokohkan kedudukan Rasulnya. Dan Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aituni wa inni la rub'ul Islam. Sungguh aku melihat diriku adalah seperempat dari kaum muslimin. Seperempat dari kaum muslimin. Karena dia orang keempat, ya, termasuk orang keempat dari lelaki
yang masa Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang awal masuk Islamnya beliau kisahkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan kuntu ghulaman yafi'an. Dulu aku adalah seorang anak-anak yang belum balik. Ar'a ghanaman li Uqbah ibni Abi Mu'aid di Makkah. Aku menggembalakan kambing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid di Makkah. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa qad farra minal musyrikin. Kemudian datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dalam keadaan mereka berdua lari dari orang-orang musyrikin. Faqala indaka ya ghulam labanun tusqina. Apakah engkau memiliki laban, memiliki susu untuk engkau berikan kepada kami wahai anak? Qultu inni mu'taman. Maka Ibnu Mas'ud kecil, saat itu masih anak-anak, dan ini harus dicontoh, contoh oleh setiap anak-anak. Perhatikan, ketika diberi amanah untuk menjaga kambing, ada orang datang minta susu atau mau membelinya. Lihat jawabannya, inni mu'taman. Aku adalah seorang yang dipercaya. Saya dipercaya, tidak akan mungkin mengkhianati amanah yang diberikan kepadaku. Karena bukan milikku kambing-kambing ini. Tayyib, walastu bisaqikuma, maka aku tidak akan memberikan susu kepada kalian berdua. Aku tidak akan mengkhianati amanah tersebut. Dan ini juga selain menunjukkan amanah, ikhwan, juga menunjukkan bagaimana menjawab dan bagaimana bersikap sopan terhadap orang yang meminta. Ketika dia mau menolak, maka sebutkan alasan. Ibnu Mas'ud menolak untuk memberi orang yang meminta. Padahal ini bukan kebiasaan Arab, kebiasaan Arab ketika ada orang yang meminta, ada tamu, mereka dikenal dengan karam, dikenal dengan kedermawanan. Pemuliaan tamu, kemudian pemberian makan, ini dikenal di kalangan Arab sejak dulu. Tapi dikarenakan Ibnu Mas'ud seorang yang hanyalah diamanai, maka dia jelaskan, aku orang yang diamanai, maka aku tidak bisa untuk memberi susu kepada kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hal indaka min jad'atin lam yanzu 'alaiha al-fahl ba'du. Apakah engkau memiliki kambing jada'ah? Kambing jada'ah umur berapa? Indak Ahmad. Jada'ah dari kalangan doan atau dari kalangan ma'is beda. Kalau jada'ah minal doan sekitar berapa? 6 bulanan. 6 sampai bulu-bulunya sudah tidur, tidak lagi jegerak. Yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu memiliki kambing yang masih jada'ah, yaitu masih muda, belum siap untuk dikawinkan, belum ada kambing pejantan yang mengawininya. Nabi bertanya hal seperti ini kenapa? Karena kambing seperti ini tidak mungkin ada susunya, tidak mungkin ada susunya.
Tayyib. Qultu na'am, maka Ibnu Mas'ud mengatakan iya. Fa ataituhuma biha, maka aku datangkan na'am kepada keduanya kambing tersebut. Fa'talaqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam mamasaha ad-dara' wa da'a na'am fahafala ad-dara' wa ata Abu Bakar bi sakhratin munqaratin fahalaba fiha. Na'am thumma shariba huwa wa Abu Bakar thumma saqayani thumma qala lid-dara' iqlis faqalas. Na'am, maka setelah didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengikatnya agar tidak lari, kemudian mengusap bagian puting susunya dan berdoa, maka tiba-tiba terisi puting susu itu dan memerintahkan Abu Bakar untuk mendatangkan wadah. Beliau datangkan saat itu dengan apa? Sakhrah munqarah, yaitu batu yang ada cekungannya seadanya. Kemudian diperah susunya dan bisa diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, kemudian diberikan juga kepada Ibnu Mas'ud. Maka setelah semuanya minum, diperintahkan kepada kambing itu untuk ikhlas, yaitu agar berhenti. Maka sudah berhenti, tidak keluar lagi susunya. Ini jelas tidak ada kezaliman, tidak pula ada pengkhianatan. Kenapa? Karena kambing yang diminta adalah kambing yang memang secara alami tidak akan mengeluarkan susu. Baik, ini juga kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain juga dakwah untuk anak yang amanah tersebut. Falamma kana ba'du ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu 'allimni min hadzal qawli at-tayyib, yakni Al-Qur'an. Faqala innaka ghulamun mu'allam. Maka setelah itu aku pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan, ajarilah aku perkataan yang bagus ini, yaitu maksudnya Al-Qur'an. Jadi semenjak awal memang Abdullah bin Mas'ud akhwanifillah telah Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan terhadap Al-Qur'an, sehingga pantas kalau kemudian beliau menjadi rujukan dalam ilmu Al-Qur'an, baik dalam qiraah maupun dalam tafsir. Maka Nabi kemudian katakan, innaka ghulamun mu'allam, sungguhnya engkau adalah seorang anak yang mu'allam, yang diajari, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadtu min fihi 70 surah wa ma yunazi'uni fiha ahad. Maka aku mengambil dari mulut beliau 70 surat. Taib, tidak mendebatku pada surat-surat itu seorang pun. Nah, ini diantara mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisi yang lain yang penting untuk kita ambil hikmah, kawan, menunjukkan keutamaannya bersegera, tidak berakhir-akhir. Mereka yang awal-awal masuk Islam jelas memiliki keutamaan lebih, keutamaan besar, karena dengan lamanya di atas keislaman, juga cepatnya menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya semakin memperbanyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, karena itulah Islam mengajari untuk kita tidak mengakhir-akhirkan dalam menerima kebenaran. Kapan saja mendapati suatu kebenaran, segera sambut, kemudian amalkan. Karena khawatir ketika kita berakhir-akhir darinya, ketika kita ingin untuk menyambut kebenaran itu, ternyata hati sudah terbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.